Selanjutnya adalah uji T. Uji T ini dalam penelitian untuk mengetahui seberapa besar apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dasar dalam pengambilan keputusan uji T ini kita dapat melihat dari nilai signifikan dan T hitung. Nah, dasar pengambilan keputusan nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen karena H0 diterima dan hipotesis ditolak. Nah, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan hipotesis diterima dan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dasar pengambilan keputusan T hitung, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka ada pengaruh antara variabel independen terhadap dependen. Sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada rumus T tabel. Rumusnya itu N dikurang K. Nah, N ini adalah jumlah responden dan K ini adalah jumlah variabel. Jadi, dalam penelitian ini jumlah respondennya 158 dikurang 4 sama dengan 154. Oke, langsung aja. Ke perhitungannya. Klik Analyze, Regression, Linear. Ini dependen ini masukkan variabel Y, sedangkan independen masukkan variabel X1, X2, dan X3. Nggak usah. Ini di checklist, continue. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini koefisien, di tabel koefisien. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa variabel independen X1 kepemimpinan nilai signifikannya 0,04. Jadi dia kurang dari 0,05. Coba kita copy dulu ya ke Word. Sebentar. Kita pindahin ke Word. Kita pindahin dulu biar rapi. Nah, ini variabel independennya, ini hasil nilai signifikannya. Nah, dapat kita lihat ya di sini nilai kepemimpinannya itu sebesar 0,04. Nah, berarti kurang dari 0,05, ya kan? Nah, berarti kita tulis aja dulu. Dia berarti kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan terdapat pengaruh
variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel pada komunikasi nilai signifikan sebesar 0,00 ia kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan variabel motivasi sebesar 0,003 dia kurang dari 0,005 berarti H0 0,05 salah kebanyakan, berarti H0 ditolak dan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi variabel kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi ini terdapat pengaruh terhadap variabel kinerja guru. Nah, di sini kita lihat juga nilai, kita dapat lihat juga nilai T hitungnya. Di sini nilai T hitung. Lalu dapat diperkuat dengan hasil nilai T hitung pada variabel kepemimpinan sebesar 2,89. Nah, tadi kan sebelumnya dikasih rumus ya. Ini rumusnya N dikurang K, N itu jumlah responden 58, dan K itu jumlah variabel itu ada 4, dan sama dengan 154. Nah, jadi kita langsung saja ke T tabelnya. Jadi kalian bisa searching T tabel di Google, nanti banyak, dan di sini saya akan menjelaskan cara bacanya bagaimana. Nah, tadi kan N dikurang K. N itu 158 dan K itu 4 jumlah variabel. Nah, dikurang itu sama dengan 154. Jadi bentukannya bakal segini. Oh iya, kalian harus cari di taraf signifikan 0,05. Kenapa? Karena kita berada di taraf signifikannya 0,05 gitu. Nih, seperti ini bentuknya. Kita ada di 0,05. 0,05 154. Carinya yang T tabelnya itu sampai 200-an ya. Jadi ketemu gitu. Enak, 154. Nih, jadi cara bacanya seperti ini. Nih, di sini kan kalian lihat ini 0,25, 0,50, 0,10, 0,20, 0,05, 0,10, 0,025, 0,050, 0,01, 0,02, 0,005, 0,010 sampai 0,001 dan 0,002. Nah, kita kan berada di taraf signifikan 0,05. Berarti di sini dong. Nih, di kolom 3 lalu 155. Kenapa 155? Karena tadi
N dikurang K. N itu jumlah responden, K itu jumlah variabel. Jadilah 154 dan ada di kolom 3 karena dia 0,05 taraf signifikannya. Tuh. Ya kan? Tadi berapa? Lupa. 1,65. Nah, jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka variabel kepemimpinan terdapat pengaruh variabel kinerja guru, sedangkan variabel kepemimpinan sebesar 4,00, lebih besar daripada 1,65, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan sih komunikasi bahwa variabel komunikasi mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja guru, dan variabel motivasi sebesar 3,03. Jadi dia lebih besar daripada 1,65. Dapat disimpulkan kembali bahwa variabel motivasi ini mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja guru. Nah, seperti itu cara bacanya. Oke, sekian. Terima kasih.